Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan apapun. Amin. Pada kesempatan saat ini kita adalah pertemuan yang pertama di mana kalian sekarang naik ke kelas 12 atau kelas 3. Kemarin nggak kerasa ya. Kemarin baru kelas 2, sekarang ucuk-ucuk Pak Bedunjuk, langsung kelas 3. Nah ini yang kadangkala kita tidak menyadari bahwa terjadi suatu perubahan. Dulu kelas 2, sekarang sudah berubah menjadi kelas 3. Nah ini sebenarnya ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas pada saat ini, yaitu materi tentang perubahan sosial. Ini materi pertama kali di kelas 12, yaitu tentang perubahan sosial. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua hal, yaitu pengertian dari perubahan sosial itu sendiri, dan yang kedua adalah penyebab dari perubahan sosial. Di masyarakat manapun, setiap masyarakat pasti mengalami yang namanya perubahan. Pasti. Tak ada yang tidak berubah. Pasti mengalami suatu perubahan. Bahkan seperti kayak lagu ya, tak ada yang abadi. Nah seperti itu karena apa? Pasti segala sesuatu di masyarakat, di dalam dunia ini pasti akan mengalami namanya suatu perubahan. Pada kesempatan ini kita akan mengupas apa itu sebenarnya perubahan. Tepatnya adalah perubahan sosial, berarti perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Bisa disimpulkan bahwa perubahan sosial itu adalah suatu perubahan yang terjadi di lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memengaruhi suatu sistem sosial, entah itu nilainya, norma, sikap, bahkan pola perilaku antar kelompok yang ada dalam suatu masyarakat. Berarti terjadi suatu perubahan, normanya berubah, sistem sosialnya berubah, pola perilakunya berubah. Masa iya sih? Ya, kadang kita tidak menyadari. Salah satu contoh real adalah ketika adanya suatu penemuan ini, gadget atau sering gawe atau HP. Nah, itu. Ini terjadi suatu penemuan di bidang komunikasi. Ini merubah terjadinya suatu perubahan di bidang interaksi antar masyarakat, antar kelompok. Bahkan dengan adanya teknologi HP, itu menghapus ruang dan waktu. Kalau zaman bapakmu dulu atau mungkin kakek nenek itu mau berkomunikasi dengan saudara yang ada di luar Jawa atau di luar negeri, kita masih menggunakan surat menyurat. Kita tulis, kita kirim ke pos, kita menunggu balasannya lama banget. Bahkan yang ditanyakan itu hanya bagaimana kabarmu nak. Nah, itu menunggunya berbulan-bulan. Tapi dengan adanya suatu penemuan baru di bidang komunikasi yaitu HP, hal itu berubah. Orang bisa berkomunikasi, orang bisa berinteraksi tidak mengenal ruang dan waktu. Bisa berkomunikasi dengan siapa saja dan di mana saja. Tidak mengenal ruang dan waktu. Semisal kalian mau komunikasi dengan saudara kalian yang ada di Papua. Bagaimana kabarmu Pak Le? Nah, langsung, oh kabar saya baik-baik saja. Nah, atau mungkin tidak telepon itu, kita menggunakan chat. Apa kabar Pak Le? Sudah makan belum? Nah, ngapain? Nah, langsung pada saat itu juga ketika itu masuk bisa langsung dijawab. Oh kabarku alhamdulillah baik. Sudah makan Le? Sudah makan Do? Nah, ini lagi sama bulikmu. Nah seperti itu. Ini berarti terjadi suatu perubahan. Itu dalam hal contoh yang terkecil dalam komunikasi, dalam berinteraksi. Tentang nilai dan orang mengalami suatu perubahan yang dulu mungkin tidak boleh, yang dulu masih dianggap tabu, sekarang diperbolehkan. Contohnya seperti kayak aturan-aturan di pesantren lah ya. Komunikasi dulu para santri dilarang bawa HP. Ya. Bahkan dulu dilarang nonton televisi. Tapi seiring perkembangan karena ada kebutuhan, karena Anda mengalami di masa seperti sekarang ini adalah masa pandemi,
kita semuanya menggunakan daring. Kita tidak bisa lepas dengan namanya teknologi. Dan sekarang ada kebijakan, ada aturan, ada norma yang baru. Nah, ini adalah berarti perubahan sosial. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan? Ada 8 faktor-faktor penyebab perubahan sosial. Ini di mana saja? Yang pertama apa? Rasa tidak puas terhadap keadaan dan situasi yang ada. Rasa tidak puas terhadap situasi atau keadaan yang ada. Ini manusiawi sekali. Namanya manusia itu tempatnya tidak puas. Punya 1 pengen 2, punya 2 pengen 3, punya 3 pengen 4. Nah, itu manusiawi karena ada faktor ketidakpuasan. Dan adanya suatu kesadaran tidak puas terhadap suatu keadaan. Kenapa demikian? Karena manusia punya akal, punya keinginan, punya kemampuan untuk melakukan itu. Ini merasa saya tidak puas dengan sekarang. Saya akan melakukan sesuatu untuk menemukan penemuan baru atau melakukan sesuatu hal sehingga berubah, sehingga saya bisa terpuaskan. Karena ada ketidakpuasan tadi, faktor yang pertama. Terus yang kedua, timbulnya keinginan untuk mengadakan perbaikan. Kalau tadi tidak puas akhirnya menciptakan sesuatu. Nah, sesuatu ini sudah terjadi, sudah tercipta, sudah ada, tapi merasa kok kurang baik ya. Karena tadi timbulnya keinginan untuk mengadakan perbaikan, dibaiki lagi. Contohnya menemukan sepeda. Waduh, sepeda ini masih kepanasan, masih harus digenjot. Dan kalau ada mesinnya bagaimana? Akhirnya diperbaiki, dikasih mesin, jadilah sepeda motor. Nah, ini berarti barang yang sudah ada diperbaiki. Terus faktor yang ketiga itu kesadaran akan adanya kekurangan dalam kebudayaan sendiri. Ada kesadaran, sadar, oh ternyata masih ada kekurangan dalam kebudayaan kita. Apa yang kita miliki, apa yang kita ciptakan ini ada kekurangannya. Ini sebenarnya ada hubungannya dengan faktor yang kedua tadi. Mereka akhirnya, kita semua akhirnya melakukan sebuah inovasi, melakukan sesuatu yang baru sehingga menutupi kekurangan-kekurangan itu. Walaupun pada dasarnya kalau nanti kita akan bahas itu, perubahan itu ada yang bersifat progres, ada yang bersifat regres. Artinya progres itu mengarah kebaikan, yang regres mengarah kemunduran. Artinya apa? Kalau kita tidak hati-hati melakukan suatu perubahan karena tadi adalah sadar ini kurang, kita harus rubah. Nah, rubahnya itu belum tentu ke arah yang baik, bisa saja arah yang kurang baik malah justru. Tapi kita akan membahas itu nanti. Yang sekarang yang kita bahas adalah faktor penyebab yang ketiga tadi. Terus yang keempat, adanya usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan. Ya, manusia itu makhluk yang paling jos, ya, makhluk yang paling luar biasa. Karena apa? Manusia mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dalam situasi apapun. Makanya bersyukur kita diciptakan menjadi manusia, ya, tidak diciptakan menjadi hewan atau apa. Nah, karena ingin menyesuaikan dengan keperluan, keadaan, bahkan keadaan yang baru seperti yang kita alami sekarang, kita mengalami situasi pandemi. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan, ya kita bagaimana bisa melakukan aktivitas? Seperti kayak kegiatan belajar kita sekarang, yang awalnya kita harus tatap muka terus-menerus, seperti dulu sebelum pandemi, tapi di masa pandemi kita dilarang, kita harus dilarang untuk tatap muka, semua pembelajaran menggunakan daring, berarti kita semua harus menyesuaikan diri. Salah satu bentuknya adalah seperti ini, yaitu pembelajaran daring, tidak tatap muka. Saya di sini, kalian di sana. Nah, tapi kita bisa nyambung, sebenarnya intinya sama. Hanya saja masalahnya mental kita siap enggak? Kalau mental kita seperti mental kucing, ya kita nggak siap. Mental kucing, tahu mental kucing? Mental kucing itu kalau
ada tuannya, itu penurut ya. Ada ikan, ada apa-apa, nggak akan dimakan. Tapi kalau tuannya pergi, wah langsung naik ke meja, dimakan semua. Nah, kita itu mentalnya seperti itu enggak. Ketika kita di dalam kelas, saya ketemu kalian langsung mendengarkan, menyimak dengan baik. Nah, sekarang saya nggak tahu kalian itu menyimak atau tidak. Tapi saya yakin kalian itu pasti menyimak. Nah, ini ketika kita tidak menyimak, kalian tidak menyimak, ya tidak akan berhasil tujuan dari pembelajaran. Kalian tidak akan bisa memahami apa yang saya sampaikan sekarang. Akhirnya nanti ketika ada tugas, kalian juga tidak akan bisa mengerjakan. Ya, secara bagaikan pembelajaran kita ini pembelajaran kayak formalitas saja kalau kita tidak siap, tidak mampu menyesuaikan diri. Nah, penyebab perubahan sosial salah satunya adalah mampu menyesuaikan diri dengan keadaan. Pasti akan mengalami suatu perubahan. Yang dulunya kalian itu awam dengan pembelajaran daring seperti ini, sekarang kalian sudah familiar. Akhirnya apa? Ini untuk bekal ke depan. Bapak ibu guru kalian yang dulu itu agak, maaf ya, saya sendiri gaptek, tidak pernah membuat media pembelajaran secara seperti ini. Sekarang kita dituntut harus bisa menyesuaikan diri dengan keadaan, kompromi dengan keadaan. Untuk apa? Melakukan sebuah perubahan. Biar tujuan belajar mengajar bisa berjalan. Besok setelah pandemi berakhir, semoga saja cepatnya ini, ketika kita tatap muka, wah, Bapak Ibu guru termasuk saya, insya Allah nanti akan punya bayangan, oh media-media pembelajaran tidak monoton seperti yang sebelum pandemi. Ini salah satu hikmah sebenarnya. Terus yang kelima adalah banyaknya kesulitan yang dihadapi, yang memungkinkan manusia berusaha untuk mengatasinya. Wajar. Ketika hidup dalam masyarakat pasti ada namanya sebuah kesulitan. Setiap menghadapi kesulitan, pasti setiap manusia, setiap masyarakat ingin mengatasi kesulitan itu. Ketika masalahnya diatasi, berarti terjadi suatu perubahan. Yang dulu ada masalah, sekarang tidak, berarti mengalami suatu perubahan. Berarti masalah inilah yang menyebabkan terjadinya suatu perubahan. Contohnya masalah ekonomi. Yang dulunya dalam ekonomi yang kurang mampu, ini dianggap masalah. Nah, ingin mengatasi kesulitan ekonomi dengan cara apa? Saya harus berubah hidup saya. Dengan cara apa? Bekerja. Dengan cara apa? Belajar dengan giat. Akhirnya nanti bisa merubah. Akhirnya mempunyai pengetahuan yang luas. Akhirnya bisa melakukan banyak hal dan bisa merubah keadaan ekonomi keluarga. Jangan salah, ya. Oh, Pak, saya itu anak orang petani, paling besok jadi petani. Saya anak orang yang tidak punya, besok juga paling kehidupan saya nggak jauh-jauh dengan seperti orang tua. Jangan salah, anggapan itu adalah anggapan yang keliru, ya. Karena apa? Setiap orang bisa mengalami sebuah perubahan berkat usaha dan niatnya sendiri. Ketika ada masalah, kita bisa mengatasinya. Ketika sekarang kita kesulitan ekonomi, berarti kita harus berusaha bagaimana kesulitan ekonomi itu teratasi. Bagaimana keadaan ekonomi keluarga kita mengalami suatu perubahan lebih baik. Terus yang keenam adalah tingkat kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Iya, kebutuhan itu semakin kompleks. Kalau dulu masyarakat kita masalah kebutuhannya ya kebutuhan primernya ya itu hanya makan gitu kan, sandang, pangan, itu saja. Sekarang kebutuhan primer kuota, nah ya kuota ya, bahkan menahan tidak makan nggak apa-apa asalkan bisa beli kuota. Nah itu kan kompleks, menjadi sesuatu yang permasalahan yang semakin kompleks sekarang. Kebutuhan masyarakat menjadi kompleks, banyak. Kalau dulu hanya bisa bagaimana anak dikasih makan, kita bisa makan, kita bisa berteduh, kita bisa punya pakaian, itu sudah cukup. Sekarang tidak, kebutuhannya sangat kompleks sekali. Masyarakat sekarang itu kebutuhannya kompleks sekali. Salah satu contoh terkecil adalah kebutuhan komunikasi. Setiap orang sekarang itu bawa HP. Minimal di rumah itu ada satu HP. Kalau tidak punya HP, dianggap ketinggalan, tidak akan bisa berkomunikasi. Nah ini salah satu contoh terkecil. Terus yang ketujuh adalah sikap terbuka dari masyarakat terhadap hal-hal baru.
Kalau masyarakat masih tertutup, artinya menolak terjadinya suatu informasi, sesuatu yang baru dari luar kita tolak, kita ya tidak akan mengalami suatu perubahan. Kenapa kita mengalami perubahan? Karena kita terbuka. Kita terbuka terhadap informasi, terhadap sesuatu yang baru dari masyarakat lain, kita terima, kita adopsi. Akhirnya apa? Itu menyebabkan kita mengalami sebuah perubahan. Yang dulunya tidak tahu, sekarang menjadi tahu. Yang dulunya tidak bisa, sekarang menjadi bisa. Kenapa? Karena kita open, kita terbuka. Terus yang terakhir adalah sistem pendidikan yang memberi nilai-nilai terhadap bagi manusia untuk meraih masa depan yang lebih baik. Sistem pendidikan yang menanamkan nilai-nilai bahwa masa depan ini bisa diraih lebih baik, itu bisa menyebabkan perubahan. Kenapa demikian? Kita semua anak-anak akan menjadi termotivasi, merasa percaya diri bahwa perubahan sosial lebih baik bisa dicapai oleh siapa saja, tanpa memandang latar belakang, tanpa memandang usia. Bisa siapa saja. Kalau setiap anak, setiap anggota masyarakat tertanam dalam dirinya bahwa masa depan bisa berubah lebih baik, masa depan bisa berubah lebih enak berkat usaha dan niat kita, itu akan menyebabkan terjadinya suatu perubahan. Intinya apa? Intinya kita harus percaya diri, termotivasi bahwa segala sesuatu di depan sana bisa kita raih lebih baik. Nah, itu anak-anak, dua hal, yaitu pengertian dari perubahan sosial, berarti perubahan dalam masyarakat, dan 8 penyebab perubahan sosial. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi sesuatu yang bisa kalian pahami, dan saya doakan kalian tetap sehat dan masa pandemi seperti sekarang ini cepat terlewati dan kita kembali pada situasi yang normal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.